Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya percaya bahwa kabar Bapak Ibu adalah kabar sukacita, kabar baik, kabar damai sejahtera. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, senang pada pagi hari ini dapat mendampingi Bapak Ibu dalam suasana penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Dan pagi hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saudara terkasih, Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, peristiwa ini terjadi di tepi pantai Danau Genesaret, di mana Yesus membuat mujizat, mengubah yang Petrus yang gagal jadi berhasil. Saya percaya kalau saudaraku terkasih, kalau Petrus yang gagal bisa Tuhan ubah jadi berhasil, maka saya yakin juga Tuhan juga bisa mengubah Bapak Ibu yang gagal jadi berhasil, yang saudaraku terkasih, yang hancur jadi baik. Saudaraku terkasih, saudaraku terkasih, dan saudaraku, pertanyaannya bagaimana hal itu bisa terjadi? Saudaraku, bagaimana saudaraku terkasih Petrus yang gagal bisa berubah jadi berhasil? Bagaimana hidup saudara yang gagal jadi berhasil? Saudaraku terkasih, saudaraku, dikatakan di sana di ayat yang kelima, sepanjang malam kami telah bekerja keras. Saudaraku terkasih, sepanjang malam kami telah bekerja keras, itu artinya mereka bukan pemalas, mereka bekerja. Saudaraku, mereka sepanjang malam mereka berusaha, dan sepanjang malam mereka melakukan aktivitas, dan sepanjang malam itu mereka tidak tidur, mereka bekerja, mereka berkarya, mereka melakukan berbagai aktivitas. Dan saudaraku terkasih, dan mereka melakukan pekerjaan itu dengan serius, dengan kesungguhan hati, segenap jiwa. Alkitab katakan, kami sudah bekerja keras, kami sudah melakukannya secara maksimal. Tetapi saudaraku, sayangnya informasi yang kita terima, saudaraku, menyebutkan bahwa kami tidak menangkap apa-apa, kami gagal. Semalam-malaman itu mereka bekerja, tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan sesuatu. Dan saudaraku, mereka pulang dengan keadaan yang gagal, saudaraku terkasih. Dan saudaraku terkasih, ini menjadi sebuah pengertian bagi kita bahwa rajin saja belum cukup, saudaraku. Bekerja keras juga belum cukup, saudaraku. All out, saudaraku, bukan garansi seseorang menjadi sukses, seseorang menjadi berhasil, saudaraku. Bukan, saudaraku terkasih. Anda boleh saja rajin, Anda boleh saja melakukan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan, tetapi saudaraku, belum tentu jaminan saudara bisa berhasil. Belum tentu jaminan saudaraku, saudara bisa sukses, saudaraku. Lalu apa yang mereka lakukan supaya saudaraku terkasih mereka bisa berhasil? Dan apa yang kita lakukan supaya kita juga bisa berhasil, saudaraku terkasih? Yang pertama, saudaraku terkasih, mereka mengizinkan Yesus masuk ke dalam perahu. Dan Lukas 5 ayat yang ketiga berkata demikian, ia naik ke dalam salah satu perahu Simon. Salah satu perahu itu yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, menyuruh dia menolakkan perahunya, saudaraku terkasih, untuk sedikit lebih jauh dari pantai, saudaraku terkasih. Menyuruh orang gagal itu, saudaraku, orang gagal itu sedang sensi. Orang gagal itu, saudaraku, gampang tersinggung, gampang marah. Tetapi saudaraku terkasih, waktu Yesus meminta Petrus untuk menolakkan sedikit perahunya sedikit lebih jauh dari pantai, maka dia tidak protes, maka dia tidak menawar, maka dia turut saja, maka dia melakukannya. Saudaraku terkasih, ini menjadi satu acuan bagi kita. Kalau saudaraku, kita mau berhasil, kita mau sukses, saudaraku terkasih, maka apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan perintahkan, maka kita lakukan. Itu yang pertama, saudaraku terkasih. Yang kedua, saudaraku,
Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara terkasih, saudaraku, dikatakan bertolak ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Saudaraku, untuk berhasil, saudaraku harus bertolak, saudaraku, dari tempat yang dangkal ke tempat yang dalam, saudaraku terkasih. Dari pinggiran ke tengah, saudaraku terkasih. Sebab di tempat yang dalam itulah Yesus mau mengadakan mujizat. Yesus mau mengadakan kedahsyatan, keajaiban. Demikian juga dengan kita, saudaraku terkasih. Mari kita bertolak dari iman yang dangkal kepada iman yang dalam. Mari kita bergerak, saudaraku, dari iman yang pinggiran kepada iman yang bergerak kepada kedalaman, saudaraku terkasih. Mari, saudaraku terkasih, kita bergerak, saudaraku, dari iman yang biasa-biasa kepada iman yang luar biasa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin saja belum terjadi mujizat, mungkin saja belum terjadi keajaiban, mungkin saja saudaraku belum terjadi kedahsyatan. Tapi ketika saudaraku terus bergerak, saya percaya pada akhirnya satu kali maka mujizat pasti terjadi, kedahsyatan pasti terjadi. Yang ketiga, saudaraku terkasih, mereka melakukan firman Allah. Saudaraku, di ayat yang kelima dikatakan, telah sepanjang malam kami sudah bekerja keras, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka kami akan menebarkan jala juga. Saudaraku terkasih, keberhasilan mereka, saudaraku, karena mereka melakukan firman Allah, mereka melakukan perintah Tuhan, mereka turuti apa yang Tuhan katakan. Maka saudaraku terkasih, ketika Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu, maka saudaraku, mereka berkata, karena Engkau yang mengatakannya, karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalan juga. Dan saudaraku, ayat ke-6 bercerita kepada kita, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak, saudaraku terkasih. Dan saudaraku, intinya mereka mengalami mujizat, mereka mengalami keberhasilan, mereka mengalami kesuksesan ketika mereka taat dan melakukan firman Allah. Saya percaya, waktu kita taat kepada firman Tuhan, waktu kita setia melakukan firman Tuhan, di situ pasti terjadi mujizat. Saudaraku terkasih dan saudaraku, namun perlu saudaraku perhatikan, setelah kita sukses, setelah kita berhasil, maka jangan lupa, saudaraku terkasih, berbagi. Saudaraku, ayat ke-7, saudaraku, di sana dikatakan mereka memberi isyarat kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga datang. Dikatakan 2 perahu diisikan hampir tenggelam. Bagaimana kalau hanya perahu Simon saja? Saya yakin pasti semuanya akan tenggelam, saudaraku, karena 2 perahu hampir tenggelam. Saudaraku, yang kedua, saudaraku, mujizat itu membuat Petrus dan teman-teman tersungkur. Mereka mengakui Yesus, mereka sujud kepada Yesus, mereka menyembah kepada Yesus, mereka mengakui bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Dan yang ketiga, saudaraku terkasih, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Sesudah mereka mendapatkan hasil, mereka mengakui Yesus, saudaraku terkasih, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Saudaraku terkasih, saya percaya, saudaraku, apapun keberadaan saudara, apapun situasi saudara, saya yakin Tuhan masih setia, Tuhan Yesus masih sama, Tuhan Yesus masih setia. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang gak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang sama, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya pagi hari ini, saudaraku, sementara Anda menyaksikan tayangan ini, saya percaya mujizat pasti terjadi, mujizat masih ada, mujizat masih berlaku atas hidup saudara. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus saya mengatakan shalom dan selamat pagi.